Hampir semua ini Pak, ini Pak. Anda pasti mau cari kerja. Naik. Naik kayak itu. Naik. Anda juga? Sudah bekerja kan? Ya. Wah, fansnya Pak Dahlan Iskan mana? Wah. Kenapa Anda pengen cari kerja? Dari kerja kemarin, sekarang cari Ya betul, dia udah kerja sebetulnya. Dia tidak puas dengan pekerjaannya yang lama, dia pengen cari pekerjaan yang baru. Jadi dia bukan seorang penganggur, dia seseorang yang menganggurkan diri. Ya. Anda? Fresh graduate dari fakultas apa? Sastra Inggris, ya. Ya. Ya, betul. Jadi dia ini lulusan sastra Inggris. Saya sangat tidak percaya seorang yang lulus sastra Inggris sulit cari pekerjaan. Tapi saya merasa saya suka apapun yang ini saya suka. Jadi kadang-kadang begitu saya pulang pekerjaan status biasa saya terakhir itu saya dibilang, kamu udah nah kebetulan saya sekali saya dikasih kemarin saya sudah datang tapi saya dikasih siang. Oke, saya tahu problemnya dia. Dia ini orang yang terlalu pinter untuk jenis pekerjaan yang dia cari. Oh. Jadi terlalu pinter juga nggak boleh, terlalu baik juga nggak boleh, terlalu pokoknya tidak boleh. Nah, dia ini sastra Inggris, tetapi jiwanya itu marketing. Dia pengen cari pekerjaan di bidang marketing, yang setiap dia melamar, yang dilamar ini tidak seret. Kok ini orang sastra Inggris kok mau cari pekerjaan marketing? Mana bisa jualan nanti? Kalau saya punya karyawan marketing seperti dia, jangan-jangan sehari-hari dia tidak memarketingkan produk. Jangan-jangan tiap hari dia bikin puisi, begitu. Tapi sebenarnya kalau pikir gini, kalau marketing itu ngomongnya tidak hanya orang-orang kayak gini, tidak hanya orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi menurut saya kalau misalkan saya marketing, saya memang bahasa Inggris saya bagus, kenapa tidak? Betul, Anda udah betul. Anda ini udah betul, caranya saja yang belum betul. Caranya saja, Anda udah betul. Anda menguasai bahasa Inggris, apalagi sampai ke tingkat sastranya, kemudian jiwa Anda jiwa marketing, itu Anda sudah berada 2/3 sukses. Karena banyak sekali orang pengen jadi tenaga marketing, kemudian ternyata nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya dia diterima, tapi setelah diterima dia diberhentikan. Kan lebih baik Anda belum diterima, tetapi juga belum diberhentikan. Nah, apakah tidak perlu misalnya, apakah tidak perlu misalnya ketika melamar itu Anda tidak usah menunjukkan bahwa Anda ini sarjana sastra Inggris misalnya gitu. Saya kebijakan ini juga kemarin Anda jangan-jangan terlalu bangga dengan ijazah itu sehingga ijazah itu kemudian membelenggu Anda. Kenapa Anda nggak pakai ijazah SMA aja ketika melamar itu? Nah, benar. Kenapa nggak pakai ijazah SMA saja? Orang yang rendah hati, yang menunjukkan kemampuan di bawah yang sebenarnya, tetapi nanti ketika bekerja dia menunjukkan yang sebenarnya, mungkin lebih bagus. benar-benar. Nah, ijazah SMA ada. Atau begini, Anda mencoba bisnis dulu seadanya, yang penting Anda pernah mengerjakan pekerjaan marketing. Nah, dengan demikian Anda pakai ijazah SMA plus pengalaman marketing dengan kisah sukses apalah. Anda jualan apalah, yang pokoknya sukses. Sukses menjual apa, begitu Anda sebutkan. Atau Anda menggunakan sastra Inggrisnya, tetapi ditambahin juga sukses marketingnya. Bagaimana? Saya akan coba. Cobalah, Anda kira-kira akan jualan apa? Kira-kira. Enggak, nyeplos saja. Kira-kira akan jualan apa? Jualan buku loh, Pak. Buku, ya sudah lakukan. Buku apa? Buku saya laris, buku saya. Buku saya yang jualannya ribuan tawa, kemarin saya
dapat berita dari Kompas, kemarin dicetak untuk yang ke-10 kalinya. Wow, tepuk tangan. Kemudian yang ganti hati dicetak untuk yang ke-6 kalinya, dan yang tidak bisa yang tidak bisa itu dicetak untuk ke-5 kalinya. Jadi ada jualan itu aja mungkin. Dan Anda bilang nanti, saya pengalaman menjual buku Pak Dahlan, Dua Tangis di Buan Tawa, sampai buku itu dicetak 10 kali, begitu. Meskipun itu bukan hasil Anda, kan Anda juga nggak menipu kan? Bukan Anda mengatakan berhasil membuat, enggak. Saya berpengalaman menjual buku Pak Dahlan Iskan sampai buku itu dicetak 10 kali. Nggak apa-apa. Nggak bohong lagi. Nggak bohong. Nggak bohong. Nggak bohong kan? Nggak bohong. Ikut berpartisipasi gitu ya Pak ya. Tapi mungkin nggak Pak, kalau umpamanya sekarang kan banyak yang perusahaan-perusahaan justru kalau umpamanya Mbak siapa namanya? Mbak Tati nggak menyertakan ijazah S1-nya, justru perusahaan itu cuma ngeliat, wah SMA kan gitu. Mungkin ada ketakutan seperti itu? Saya nggak percaya. Itu hanya alasan bagian penerimaan itu untuk menolak. Pada dasarnya dia sudah ingin menolak. Cuma kadang-kadang untuk menolak itu kan memerlukan alasan. Iya. Nah, alasannya itu kadang-kadang, karena Anda sastra Inggris, begitu. Alasannya kadang-kadang, Anda cuma SMA, Anda tidak sarjana. Alasannya kadang-kadang, Anda cuma sarjana marketing, begitu. Pokoknya intinya sebetulnya mau menolak. Oke. Ya. Kenapa kita dipanggil? Nah, terus kenapa maksudnya? Kenapa dipanggil kalau mau ditolak? Karena pengen lihat orangnya seperti apa. Pengen lihat orangnya seperti apa. Yang dia lihat tidak apakah ini cantik atau tidak cantik, apakah menarik atau tidak menarik, anak ini meyakinkan atau tidak. Anak ini matanya itu menyorotkan mata yang seseorang yang gigih atau tidak. Anak ini mencerminkan wajah yang kira-kira mau kerja keras atau tidak. Anak ini mencerminkan anak yang kira-kira kalau kita rekrut jadi karyawan bisa membuat kemajuan atau tidak. Saya kira unsur itu juga besar. Ya itu kemarin Ya. saya dapat ini hari pertama kemarin. Oh, gitu. Terima kasih sekali Ya. ada apa? Ada karir ya, ya bagus lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Tati, terima kasih Mas. Anda cita-citanya mencari apa lagi? Udah kerja. Pekerjaan sesuai dengan minat saya. Apa minatnya apa? Financial analyst. Apa? Financial analyst. Financial analyst. Terus yang pekerjaan Anda yang lama apa? Financial analyst juga, tapi working environment-nya mungkin kurang sesuai dengan saya. Perusahaan itu. Hebat, ini hebat. Kenapa Anda nggak bikin perusahaan sendiri aja? Enggak. Saya serius, saya ngomong serius. Udah ada rencana Pak. Udah rencana, ya udah betul. Dia ini orang yang paling betul dalam hidupnya. Dia bekerja sesuai dengan keinginannya, kemudian belum puas, kemudian dia bercita-cita mendirikan